bekerja bersama hati. Kita ini insan bukan seekor sapi. Inilah salah satu lagu yang kini tengah meracuni telinga pencinta musik tanah air. Judulnya Zona Nyaman. Bergaung semenjak menjadi soundtrack film Filosofi Kopi 2, Zona Nyaman yang syarat lirik puitis sudah ditonton 28 juta viewers di kanal YouTube. Kesuksesan lagu membawa kepada pertanyaan lain, siapa penyanyinya? Tak disangka musik indah dengan suara vokal merdu datang dari 3 anak muda yang secara penampilan fisik tidaklah tampan-tampan amat. Ari Lesmana, Nui, dan Roots. Terbentuk sejak 20 April 2010, 420 juga bergerak secara indie, dari proses rekaman, mixing, hingga pemasaran. Dan yang unik, kongsi mereka justru dimulai dari bisnis clothing. 420 itu kebentuk awalnya tahun 2010, tepatnya di tanggal 20 April. Dan awalnya itu kita dari bisnis clothing, dan kebetulan anak-anak yang ada di dalam keluarga kita itu berasal dari luar Pulau Jawa kebanyakan gitu. Dan kita nongkrong, dan di situ banyak banyak komunitas lah. Sampai akhirnya kita ngerasa kayaknya kita harus fokus nih di musik gitu, karena sesuatu yang nggak fokus itu pasti hasilnya pasti kayak setengah-setengah gitu. Dan 2014 itulah keputusannya. Kita semua keluar dari pekerjaan di luar maksudnya. Iya. Terus ya udah fokus di musik. Tidak sekedar mengandalkan lirik, kekuatan mereka sesungguhnya juga terletak pada musik, rapi, dan berkarakter. Pada akhirnya akan maklum karena hampir semua proses dimentori Robby Satria, gitaris grup band Geisha. Tidak hanya sebagai produser, Robby jugalah yang menjadi music director hingga komposer. Wajar bila aliran folk kental terasa. Memang memang temen nongkrong, kayak produser 420 kan Robby itu temanku dari kecil, dari zaman aku SMP main band bareng. Terus Robby punya teman lagi, ada Galang. Robby punya adiknya namanya Denny yang punya 420. Jadi emang lingkungannya memang dari misalnya kayak Nui punya teman, aku ajak teman gitu. Terus aku punya kenalan Gian aku ini, dan Gian sekarang jadi personal manager 420 kayak gitu lah. Isinya memang anak-anak semua sih, teman-teman dekat gitu. Sampai hari ini pun kita masih kayak gathering bareng, keluar kota bareng, liburan bareng. Ya. Aslinya dulu kita Nui itu bekerja. Aku kerja, dagang juga. Aku sempat kuliah sampai lulus, tapi musik itu kayak apa ya? Kayak sesuatu yang nggak bisa dihilangkan gitu. Ditinggalin gitu. Jalan 3 anak muda ini mencapai sukses tidak datang tiba-tiba. Sebelum Zona Nyaman booming, mereka sebenarnya sudah melempar 2 album ini. Setengah dulu tahun 2014 dan Lelaku setahun berikutnya. Langkah makin terjal karena mereka tak bernaung di major label. Zona Nyaman mengubah semuanya. Bermodal lirik satir dan nyeleneh, suara mereka menggema ke seluruh Nusantara. Zona Nyaman itu sebenarnya lebih ke tanpa sengaja juga sih kira-kira. Iya gitu. Karena memang di lingkungan kita banyak orang yang let's say mereka kerja di dunia industri kreatif gitu. Sebenarnya mereka bisa lebih besar dari apa yang mereka kerjakan sekarang. Cuman kayaknya itu mereka komplain gitu. Kok gue cuma dapat segini ya? Gini-gini aja. Gue bangun pagi, pulang ini, terus gue nggak dibayar nih. Overtime gue nggak dibayar, apa segala macam bla 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 gitu. Kalau kenapa ngerasanya kok tidak menguntungkan ya, kenapa nggak keluar dari zona nyaman ya gitu. Jadi sebenarnya zona nyaman tuh lebih ke mempresentasikan kehidupan yang mandiri, yang bisa berdiri sendiri gitu, tanpa harus ada paksaan dan dorongan dari siapapun. Bukan hanya musik dan lirik yang menjadi obrolan, kesederhanaan mereka, baik yang dipertontonkan melalui video klip maupun di penampilan panggung, sesungguhnya juga menjadi viral. Itu jujur, 420 itu tidak terlalu percaya dengan yang namanya video klip. Gak tahu kenapa, dari dulu kayak kita pengen menyuguhkan audio kita itu berbarengan dengan visual, tapi kita punya caranya sendiri lah gitu. Dan kebetulan itu project pertamanya 420, di direct langsung sama saya dan personal manager saya.
konsepnya tidak ada sama sekali. Dan kalian harus tahu, itu lightingnya dari lampu yang ada di kepala, tahu kan? Karena pada saat itu kita minim sekali lah untuk urusan yang berhubung. Iya, terus ada beberapa teman yang pakai handphone. Pakai bohlam. Oh iya, pakai bola lampu gitu. Serius. Parah, itu narik kabel dia. Serius. Kesuksesan 420 membuka kembali memori kepada sejumlah grup band maupun musisi yang sanggup menerabas kemapanan industri musik meski independen. Tahun 2001, saat major label menguasai industri musik, muncul efek rumah kaca. Grup band indie asal Jakarta melalui lagu Kesepian. Khalil Mahmud, Adrian Yunan Faisal, Akbar Bagus Sudibyo. Tahun 2008 dinobatkan sebagai Rookie of the Year 2008 oleh majalah Rolling Stone, serta meraih penghargaan MTV Music Award 2008 dalam kategori The Best Cutting Edge. Meski ditinggal Khalil sang vokalis yang bersekolah ke Amerika, personal tersisa tetap berkarya. Bahkan melalui kecanggihan teknologi, album baru sedang dipersiapkan. Sejauh ini masih oke gitu hasilnya, jadi setelah sampai sini kami juga respon lagi. Nanti kalau ada kekurangan atau apa ya udah akhirnya tektok seperti gitu. Apa nih tantangannya dengan rekaman jarak jauh ini? Ya apa ya, yang terbesar itu pasti kan biasanya kalau rekaman tuh face to face, ketemu gitu kan, terus langsung misalnya ada ini kan notasinya enak kesini atau enaknya harus mainnya kesini gitu ya. Ini jadi otomatis jadi nggak bisa kan, harus nunggu dulu, paling nggak daripada kita nggak memulai, kita coba deh yang misalnya harus main yang A nih, kita coba dulu berdua bikin, nanti dilempar ke sana. Itu nunggu responnya yang nggak tahu juga secepat apa. Karena kan di sana juga nggak tahu kesibukannya ya seperti apa gitu kan. Jadi nunggu dia, oh iya dia ternyata bisa merespon baru balik lagi ke kita. Jadi memang jadi butuh waktu. Jadi nggak secepat kalau orang itu ada gitu. Band indie fenomenal lain adalah Superman Is Dead. Band punk rock asal Bali muncul tahun 1995. Untuk sebagian orang, band ini terkesan sangat idealis pada aliran musiknya, di tengah ketatnya aliran musik lain yang sedang digemari di tanah air. Tetapi itulah yang membuat band ini tetap eksis dan selalu ditunggu penampilannya di atas panggung oleh fansnya. Lagu-lagu mereka semisal Jadilah Legenda, Jika Kami Bersama, dan Kuat Kita Bersinar menginspirasi generasi muda. Tidak saja di tanah air, Jerings, Bobby Cole, dan Eka booming hingga Australia, Eropa, dan Amerika. Di tahun 2009, mereka mencicipi tur besar, Fans Warped Tour ID di Amerika Serikat. Betapa bahagianya hatiku saat Ada lagi Payung Teduh. Indie band yang didirikan tahun 2007 ini berawal dari sekumpulan 4 pria alumni Universitas Indonesia. Sentuhan musik pop, keroncong, dan jazz bersenyawa dengan vokal renyah Muhammad Istiqomah Jamat. Lagu-lagu mereka begitu puitis dan sastrawi, di antaranya Resah, Menuju Senja, hingga Akad. Akhir tahun 2017, Is sang vokalis mengumumkan pengunduran diri. I remember. Tahun 1999, di kota Kembang, Bandung, muncul grup band Mocha. Mengusung aliran pop folk jazz swing bossa nova, lagu Secret Admirer dan Me and My Boyfriend pada album My Diary melambungkan nama Mocha. Bahkan salah satu perusahaan rekaman asal Jepang, Excellent Records, memasukkan nama mereka dalam album kompilasi Pop Renaissance. Pada tahun 2004, Riko Prayitno, Arina Epipania, Ahmad Pratama, dan Indra Masat menggelar konser di Okinawa, Jepang. Indie band terkenal lainnya adalah The Sigit. Sigit yang merupakan akronim dari The Super Insurgent Group of Intemperance Talent, sering disanding-sandingkan dengan Wolfmother dan The Dead Sun. Bahkan kerap dijuluki sebagai Indonesia Answer to Wolfmother oleh beberapa media Australia. Asal nama band ini berasal dari ayah Rekti, yaitu Sigit. The Sigit berhasil menarik perhatian pencinta musik indie dalam dan luar negeri sejak kemunculannya pada tahun 2005. Setelah peluncuran album Black Amplifier, The Sigit semakin terkenal, bahkan mendapatkan kesempatan menggelar konser di Australia dan Amerika. Tahun 1998 dari kota Bandung muncul lagi Rocket Rockers. Awalnya band ini bekerja sama untuk major label.
Selang beberapa tahun kemudian, Rocket Rockers akhirnya membuat label sendiri yang diberi nama Rich and Rich Records. Tahun 2006 jadi momen besar untuk Rocket Rockers karena berhasil menjadikan satu-satunya band Indonesia yang masuk ke dalam sebuah film dokumenter punk sedunia, Punk's Not That the Movie, A Revolution 30 Years in the Making. Yang tak kalah fenomenalnya adalah Gugun Blues Shelter atau GBS. Indie band beraliran blues terbentuk pada tahun 2004 dengan formasi Muhammad Gunawan atau Gugun, gitar dan vokalis, John Armstrong aka Jono pada bass, dan Aditya Wibowo Bowie yang memegang drum. Gugun Blues Shelter menjadi pemenang pada kompetisi Hard Rock Global Battle of the Bands yang pertama. Gugun Blues Shelter dari Hard Rock Cafe Jakarta berkesempatan tampil sebagai band pembuka musisi-musisi legendaris seperti Bon Jovi, Rod Stewart, The Killers, Steve Nicks dalam acara Hard Rock Calling 2011 di London's Hyde Park, salah satu festival musik dunia yang paling dinanti. White Shoes and the Company terbentuk di Jakarta pada tahun 2002 dengan mengusung genre pop, funk, dan jazz. Mereka menjadi salah satu band yang konsisten dengan gaya retro tahun 70-an. Penampilan sang vokalis Aprilia Apsari yang mahir menunjukkan kemampuannya berdansa ala retro 70-an menjadi salah satu daya tarik tersendiri yang sering ditunggu penampilannya oleh para pencinta indie band Indonesia. Killing Me Inside atau yang lebih dikenal sebagai Kilms dibentuk pada tahun 2006. Mengusung genre modern rock, Onadio Leonardo, Josapat Clemens, dan Rudy Nugraha merajai pensi di ibu kota dari tahun 2006 hingga hengkangnya vakumnya kegiatan bermusik mereka. Berikutnya ada lagi Endah Endresa yang berdiri sejak tahun 2004. Endah Endresa PD menempuh jalur indie dalam menuangkan karyanya di musik. Mereka mengaku mendapat kepuasan tersendiri karena bisa berkreasi tanpa adanya batasan. Kalau saya sih enjoy aja gitu ya. Maksudnya karena dari awal sudah melakukan itu dan senang juga karena secara kreativitas tidak dibatasi. Meskipun juga sebenarnya saya juga yakin teman-teman di label besar juga mereka mendapatkan kebebasan kreativitas yang sama gitu. Cuman kalau saya dan Resa karena kami suka belajar, kami suka melakukan sendiri, kami suka menghabiskan waktu untuk mengurusi ini itu, jadi puas saja gitu rasanya. Lebih ke kepuasan batin sih. Kau yang paling setia, kau yang teristimewa. Yang lebih tua dan populer ada Naif Band. Inilah salah satu grup band indie yang mampu merusak kemapanan grup band yang dilindungi label besar. Dibentuk 23 tahun silam, David Bayu Danang Jaya, Muhammad Emil Amil Hussein, Fajar Jarwo Endra Trauna, Franky Pepeng Indra Smoro Sumbodo masih eksis hingga kini. Karya mereka seperti Posesif, Benci untuk Cinta, dan Karena Kamu Cuma Satu berkali-kali merajai tangga lagu. Dalam satu kesempatan, pengusung lagu retro ini menyebut memilih jalur indie karena ingin mengembangkan potensi, berkreasi, dan menghasilkan karya tanpa dibatas-batasi dan tanpa diatur-atur.